kami berusaha untuk setiap panggung itu semua seniman boleh tampil. Sebenarnya musisi itu tidak butuh pemerintah. Wow. Semestinya pemerintah yang membutuhkan musisi atau seniman. Karena apa? Selama ini apa yang dikasih ke musisi? Ada perhatian. Kawan lamo, berkawan galau. Saya podak kawan, anak onggilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Ini kalau sudah pakai salam budaya ini berarti tamunya ini dari kalangan seniman atau budayawan. Dan inilah rezeki dari bulan Ramadan, kami didatangi langsung oleh Ketua Kawan Lamo, Bung Muhammad Fitrian Satu. Saya biasa manggilnya Bung Umpit lah. Bung, sebelum ngomong saya minta slogan Kawan Lamo dulu, Bung. Ya, Kawan lamo, berkawan galau. Saya podak kawan, anak onggilo. Aku nih Bung ya, dari pertama kali ya dengar Kawan Lamo, pengen tahunya siapa yang pertama kali mencetuskan slogan itu. Dan apa maknanya gitu? Yo sebenarnya sih zaman dari sebelum Kawan Lamo kan banyak komunitas sudah. Ya. Eranya komunitas yang paling tua itu Gong Sriwijaya namanya. Gong Sriwijaya itu tahun berapa? Gong Sriwijaya itu 92, 93. Oke. Jadi terus hilang. Hilang. Kawan Lamo terbentuk gara-gara di Facebook lah. Ngobrol antara, sebetulnya bukan pemusik baik waktu itu. Jadi ada beberapa teman-teman yang sering nongkrong di mana-mana, tapi memang sama kawan-kawan mahasiswa kan yang terbentuk ngobrol lah, ngobrol akhirnya ngobrol ketemuan reuni. Sebagian besar memang ngerti dengan musik. Akhirnya kita cetuskan namanya Kawan Lamo. Kawan Lamo lah. Baik sudah Kawan Lamo saya itu baik. Yang apa? Dalam artian itu terstrukturnya enggak berapa kayak organisasi yang saat inilah kayak itu. Ya waktu pertama sih tidak terstruktur, cuman reuni-reuni biasa, komunitas biasa. Akhirnya di 2017 baru bisa bentuk pengukuhan struktur Kawan Lamo. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih sebetulnya, mepet-mepetnya masih ke aku. Tidak, itu sudah dalam bentuk SK, di notaris ke di belum sampai sekarang belum. Kalau kemarin kan sempat, cuman iyalah namanya musisi ya. Susah ya ngatur. Susah memang sebetulnya ini perlu dicatat ya sebenarnya. Organisasi musik atau seniman itu memang tidak perlu orang-orang musik atau orang-orang seniman, tapi dia mengerti atau memang dia punya feel untuk seni itu sendiri. Nah, kan berbeda, karena keseriusannya beda. Seniman tahulah dewe. Ya benar. Seorang pelukis, kalau nak ngelukis, yo share dia melukis. Iya kan, dia nak cari image, nak nyari feel, dia melukis tuh cak mana. Begitu juga dengan seniman, musik itu ya kalau zaman dulu ya waktu masih umur 30-an, 2000-an itu tahun-tahun 2000 ya kerjanya kati lain, lagu, nulis lagu, main gitar, itu lagu, begadang gitu-gitu baik. Cuman energi untuk disalurkannya itu kurang memang. Tapi balik ke Kawan Lamo tadi, Om Bit, itu anggotanya sudah banyak perasaan aku. Banyak. Berapa kalau sekarang ini? Kalau anggota sih tidak bisa dihitung, karena Kawan Lamo ini sebetulnya mewadahi baik. Jadi mewadahi semua musisi, seluruh genre, seluruh generasi. Jadi ada dangdut, ada mix, ada beatbox. Seluruh genre mah ditampung. Boleh. Jadi Kawan Lamo ini tidak mengklaim bahwa ini Kawan Lamo ini suatu organisasi band rock, tidak. Jadi semuanya. Jadi namanya sih kangen-kangenan Kawan Lamo tuh. Makanya namanya Kawan Lamo. Kalau udah berkawan, anak onggilo. Nah, yang pertama kali ngomong ke slogan itu siapa itu? Sebetulnya itu main-main. Jadi awal-awalnya main-main. Karena kan selentingan kawan-kawan ini kan banyak nih. Jadi ada hal-hal yang memang ya berburu sangka atau apa gitu kan. Jadi pecah dari seluruh, bukan di musik baik. Kemarin-kemarin tuh kita jengok, si A, si B, si Gana. Jadi seperti apa gitu loh. Jadi ya sudahlah, kita ini berkawan galau. Siapa udah kawan, anak onggilo. Iya. Jadi itulah slogannya.
Jadi, tapi kayak gini Om, Kawan Lamo kan ini pengunjung ya, saya berapa kali mengikuti Kawan Lamo bikin acara, wih rame. Ini apa didekati oleh tokoh-tokoh politik kemarin pas nyalek untuk mendukung? Nah, kalau itu sebetulnya sebagai Kawan Lamo loh ya, bukan sebagai umpit ini kotanya nih. Ya, kalau Kawan Lamo sebenarnya free baik, bebas baik. Jadi kita tidak fokus untuk mendukung salah satu calon. Tapi tanda kutip, kalau memang salah satu calon atau tokoh itu memang pengen punya visi yang besar untuk musisi Palembang atau seniman lah seluruhnya kota Palembang terutama atau Sumsel ya, itu boleh-boleh baik karena kita tetap mandiri. Begitu kita bikin acara, ada Kawan Lamo part 1 sampai part 4, yang terakhir kita Desember tahun 2023 kebetulan ada beberapa jadi Kawan Lamo ini kan bukan hanya Kawan Lamo, jadi di situ ada kawan-kawan Slanker, ada Boomers, ada Jammers, ada Gong Sriwijaya, ada MLR. MLR ini yang asik nih. Salah satu komunitas yang asik karena dia cewek, Musi Lady Rock. Wah. Nah, ini boleh nih nanti kawan-kawan. Boleh nanti diundang ke sini lah Bu, Om Mambit. MLR, terus ada juga KP, Kerukunan Keluarga Pedangdut dan Pencipta Palembang kan. Ada juga mix DJ, ada beatbox. Itu kumpul. Jadi Kawan Lamo, kami berusaha untuk setiap panggung itu semua seniman boleh nampil, kayak gitu. Jadi memang kalau kemarin kita sempat ada akustik, ada dangdut, ada semua pokoknya. Nah, ya, tapi sudah 3 kali kita bikin acara besar dan ciri Kawan Lamo tuh pasti acaranya besar. Nah, baru beberapa yang memang merapat anak-anak muda yang sekarang, yang genre yang dari 2000 musisi 2010-an mungkin ya, sampai ke atas baru berani. Mungkin aku nggak tahu ya, nggak tahu apa mereka takut apa siapa tuh sebenarnya siapa. Jadi senior lah Om Bin. Tapi kita kan sebenarnya di musik atau di seniman itu nggak kata namanya senior atau budak-budak. Setuju aku. Cuman saling menghargai lebih dulu musiknya. Iya. Karena kan sekarang apalagi anak-anak sekarang tuh sebenarnya skillnya bagus-bagus. Nah, cuma ada satu yang kaget-kagetan ini, yang begitu baru mengenal musik misalnya, cuma sudah pakem, sudah merasa pakem, padahal dia tidak punya wawasan bermusik ataupun talenta di situ, makso itu banyak. Nah, inilah yang kadang-kadang merusak tatanan musisi di Palembang. Contohnya ketika kita berkunjung di kafe, salah satu kafe, itu kan kita dengar kalau balik tahun 90-an tuh memang keren-kerennya, kualitas nikmat, ya kan. Nah, tapi sekarang banyak anak-anak muda yang memang yang modal dia 3 kunci kata budak tuh, cuman dia berani-berani dan itu mau dibayar dengan murah. Nah, ini yang kadang-kadang kawan-kawan tuh agak ringam kalau Palembang nih. Jadi bukan masalah apa ya, jadi penghargaan seorang musisi itu atau lagi kawan-kawan yang memang hidup di musik kan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau menurut Om Bit ya, yang bergaul dengan grup band, saya tahu berapa banyak band yang menghasilkan musisi juga. Sebenarnya kehadiran kawan-kawan di kafe ngisi musik itu tuh bisa mendatangkan pengunjung ke kafe tidak sih harusnya? Mestinya dengan kemasan yang baik, yang bagus ataupun punya khas sendiri. Ya kan, ada beberapa kafe. Contohnya kita sering ngumpul di kafe 12. Jauh. Yang di kilometer 12 ya. Kawan-kawan musisi, acara-acara kecil sering ke situ. Ada acara KPJ, ada acara. Jadi Kawan Lamo pun di situ. Nah, disitulah mereka berkumpul. Nah, acara besarnya kadang-kadang mereka bergabung di Kawan Lamo. Kayak gitu. Jadi seluruh komunitas boleh nampil di Kawan Lamo. Termasuk yang sekarang ada Kopral Jono, ada The Cross, ya kan? Ada Slanker, ada banyak. Nah, kalau kayak gitu kan, kalau mereka ngumpulin di Kawan Lamo, biasanya kan orang identikan, Kawan Lamo bikin acara besar. Pendanaannya dari mana, Bung? Boleh izin nanya nih, Om. Itu yang awalnya patungan pastinya. Patungan. Yang pertama patungan, terus karena musisi ini kan zaman dulu banyak yang sudah
tidak fokus lagi di musik karena mungkin ditinggalinnya, dia berubah tidak profesi, misalnya Kasinggi. Oh iya. Kasinggi BNB itu ya, kan benar, kecintaan dengan musik kan. Sekarang kan di Gong Sriwijaya, Kasinggi ya, kan benar, salah satu Gong Sriwijaya. ya. Ngurusi ini juga. Jadi ya Kak Singgi itu ya paling kita nodong sama Kak Singgi sebagai musisi pasti beliau support. Nah itu mungkin dengan harga yang terlalu minim lah, pokoknya salut lah aku ke Kak Singgi ya, setiap kalawan namo ya, dengan beliau support ya. Kagum. Nah ada juga Gatot Sultan yang punya sound system banyak. Jadi banyak juga, ada juga kawan lamo yang musisi-musisi yang sudah jadi pengusaha. Paling mereka yang bisa sumbang kayak Koyoman atau banyak ya. Ada Kak Met, ada Kak Momon dan senior-senior yang lain. Paling kami juga cari sponsor juga yang memang mau gitu dan tidak berhak mengatur. Karena ini acaranya musisi, bukan acara event organizer yang harus bayar, yang harus memang identik dengan komersil ya. Tapi kalau untuk band-bandnya itu mereka dibayar atau gimana itu, Om Bin? Tidak. Yang tampil. Jadi semua band itu tidak berbayar. Tidak berbayar. Mereka ya Kopral Jono kan kita tahu tarifnya berapa kalau ngisi acara Kopral Jono sampai Kopral Jono itu setiap kawan namo pasti mengikut ya, jadi ikut tampil. Ada juga grup-grup yang tua, ada Four. Four itu kan dari pecahan Speedway, ada Violence dulu, zaman-zaman dulu Steel Warrior ya kan. Dari bentuk Four itu Voice of Rock namanya. Benar. Veteran of Rock. Jadi itu juga tidak pernah dibayar. Ada pokoknya yang ngisi acara kawan namo itu memang dengan ikhlas, mereka ingin menyumbangkan keterampilan atau yang mereka punya, kangen-kangenan lah. Tapi saya juga tertarik ini Om Pit. Berapa kali datang ini pengunjung ini saya jadi saksi langsung. Berapa kali ke acara kawan lama itu lelang baju dengan yang datang. Ya, itu memang konsep dari Om Pit apa konsep bersama itu ya? Kalau yang terakhir kan memang ada beberapa. Jadi aku cuman punya ide baik. Jadi kalau yang awal mungkin kami lah yang tua-tua kemarin yang memang bikin acara, tapi kedua ketiga ini sudah kawan-kawan yang lebih muda. Jadi kita memang spesial sekarang, nanti ke depan juga mungkin ke tahun ini kita udahin acara 44, kemarin kan sudah 43 nih. Nah mestinya kawan lama kan sudah 6 tahun, mestinya 6 kali sudah bikin acara, karena COVID kemarin kita kan mundur. Nah ide-ide itu dari kawan-kawan muda, anak-anak muda, di bawah kita musisi-musisi muda, ada Andi Papa Biru kemarin sempat menjadi ketua panitia, Keken Bintaro dari Jammers, Andi Papa Biru kan dari Paguyuban Slengker. Diberi kesempatan anak-anak muda? Iya, ayo semuanya, mereka yang jadi ketua panitia, mereka yang menggarap semuanya. Jadi salah satu trik mereka untuk menambah dana itu lelang baju. Wah, ini konsep yang sederhana, tapi malah mengikat dari pengunjung, dari tamu yang hadir. Ini Om Pit, ini kan dunia musik di Sumsel, di Palembang lah kita bicaranya. Kayaknya bergeliat terus, muncul band-band baru. Memang masih menjanjikan apa Bung? Dunia musik ini? Gimana lah coba kalau aku jingok sekarang ini, dunia musik ini sekarang sudah nasib. Maksudnya? Tidak pecah dulu. Jadi kalau dulu kan memang bagian mereka tuh terkenal atau topnya lewat festival dengan kualitas dan kuantitas yang bagus, ya kan. Tapi sekarang kan tinggal dewe. Festival jarang. Zaman sekarang ya udah males. Ekstrakurikuler di SMA udah greget lagi tentang band. Kalau zaman kita dulu, 90-an itu yang asik sebetulnya. Jadi kayak mana dulu dibikin student party ya kan, pesta pelajar, band semua. Keren itu kalau lagi festival kalau band. Sekarang makanya sekarang dengan skill yang baru bisa dikit-dikit, kadang-kadang ngetop, kadang-kadang ya tergantung viral, kadang-kadang aku pikir tidak ada pemicu, jadi tidak ada pemicu. Terus anak-anak zaman sekarang ini, terutama Gen Z, itu sudah diracuni dengan IT, teknologi. Jadi mereka nggak pakem lagi. Mereka kadang-kadang
bermusiknya bagus, Benar. baik, tapi nggak ada feel, nggak ada katik apa ya, soul atau katik nyawa budak Palembang. Iya, benar. Karena dia belajarnya di YouTube. YouTube kan enak sekarang. Nah, termasuk kayak ini. Kalau dulu kan Om Pit dengan kawan-kawan, termasuk Om Gatot yang rombongan Om Pit ya. Aku masih sering denger lah kalian nyiptakan lagu-lagu buatan sendiri. Semakin hari ini semakin jarang gitu ya. Apa memang lebih enak mengcover lagu Om atau kayak mana sih kalau menurut Om Pit? Nah, ini juga jadi problem nasional sebetulnya. Bukan Sumsel ya. Bukan Sumsel bae. Jadi cover itu sebetulnya gara-gara cover inilah para penciptanya agak males bikin lagu. Loh, karena yang pertama ngetop lah yang cover daripada yang asli. Nah, bener nih yang Om Pit. Berduit lah yang cover pada yang berduit lah. Iyo. Yang nulis, yang punya ide. Kadang-kadang. Nah, itu yang jadi daripada. Jadi sekarang ada statement kalau tidak salah vokalis nasional itu enak, gua gak usah ciptain lagu deh, mending gua cover aja. Duitnya lebih banyak. Tapi itu terjadi ya? Iya, dan terjadi. Banyak juga masih kawan-kawan, karena aku juga kan tergabung di Mupela namanya, musisi dan pencipta lagu. Itu Mupela itu nasional seluruh Indonesia. Aku tergabung di situ. Banyak kawan-kawan yang masih bikin lagu seluruh Indonesia juga masih banyak. Cuman masih terjebak di komersil, masih berbeda pokoknya sekarang ini musisi. Anak muda sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan masih idealis mereka, idealis. Oh, ini musikku, ya, aku yang gini, yang lain lagi. Aku genrenya gini. Kalau sekarang ngikutin baik, mana yang laku mulai ngikutin. Tapi Om Pit, kalau dari segi kualitas, kita jujur-jujuran buka-bukaan. Sebenarnya kawan-kawan di Sumsel ini mampu tidak bersaing dengan kawan di? Sangat mampu. Contoh yang Om lihat saat ini bisa bersaingnya di tingkat nasional. Nasional itu ada Kopral Jono. Ya. Ada The Cross. Kopral Jono itu kan tinggal apa ya? Kalau aku jingok sih tinggal hokinya tinggal. Mereka nyiptakan lagu dewek juga loh. Ada beberapa kan, ya? lagu yang memang sudah diciptakannya dan memang sudah lumayan. Karena kalau untuk fansnya Kopral Jono lumayan. Kalau dari segi ini agak bukan agak tinggi, tapi memang pengen nanya nih. Kalau dari segi musikalitas dia kayak mana? Musikalitas di Kopral Jono lumayan karena dia udah punya pengalaman yang lumayan kan untuk panggung. Dan ini satu lagi, Kopral Jono ini grup band musisi yang memang ada etika. Maksudnya? Mereka tuh ndak basing-basing. Kalau ketemu sama senior itu ndak sombong. Ini anak-anak ini bagus ini. Terus selalu minta pencerahan, minta wawasan musik, cak mono kak kami nikah. Makanya ketika ada kawan tamu, mereka pasti nawarin deh, kak kami manggung. Padahal mereka ada panggung lain. Kadang itu. Karena ngejob tuh banyak jobnya banyak Kopral Jono. Tapi itu yang aku salut sama Kopral Jono. Dan ini attitude-nya baik. Ini attitude-nya bagus. Di luar dari kapasitas wawasan bermusik yang lain ya. Pastilah mereka sudah punya skill, apalagi sudah banyak panggung yang mereka hadapi. Yang pertama sudah panggung besar itu pasti dia tahu dengan sound, tahu dengan situasi panggung. Nah itu berhadapan dengan apa? Dengan skill pasti. Kalau skillnya yang memang di bawah itu pasti berantakan mainnya, pasti berantakan. Mereka udah tahu. Dan Om Pit lebih mengedepankan yang etika tadi dibandingkan kualitas musiknya dulu. Iya, attitude itu lebih baik, lebih bagus karena untuk ke depan lebih dihargai uang. Allahu Akbar. Itu kan harus pakai etika, attitude. Bermusik itu banyak yang skillnya baik, bagus, keren lah pokoknya, skillnya tinggi. Cuma kalau attitude-nya tidak kate, Bung sering nemu kenyang banyak saat ini. Yang songong-songong dan pakai uang. Iya benar juga sih. Ngapain? Mending aku pakai situ, memang sederhana, main gitarnya, tapi attitude-nya bagus. Ya kan? Kalau yang songong-songong kan sudah. Apalagi tapi gini, saya juga suka dengan salah satunya Mbak Teti ya, dengan suami ya juga saya yang duo ya gitu ya. The couple ya. The couple itu ya, gitu. Ngisi kakak, nah itu kalau di kafe pas itu kayaknya suasananya gitu. Kita kembali ke dunia kafe tadi yang diiringi oleh musik.
Tapi kalau beberapa kafe saya datang, aduh kadang asal-asalan. Emang tidak ada seleksi nih ya, Napo? Ompit kira-kira. Agak susah sih itu ngomongnya karena kan itu sudah kepentingan sendiri-sendiri. Kafe pasti cari yang murah, itu yang pertama untuk bayar. Dan juga mungkin kafenya bukan musisi atau bukan penikmat musik atau memang yang asal dia memang ya asal ada bunyi lah kayak gitu. Tapi kan kalau ada pengunjung pengen nyanyi minta iringi mereka dan bisa kan malu juga. Itu yang menjadi masalah. Makanya banyak kafe yang tumbuh mati. Salah satunya memang mending udah usah pakai musik kan, ya kan? Mending udah usah pakai musik. Atau memang musiknya style aja MP3 daripada tapi tidak bisa juga, kita tidak bisa mencegah mencegah seseorang untuk dia berekspresi, terserah dia sih. Benar-benar. Cuman yang paling penting itu tadi. Bung, sekarang kan ini aku pengen menanya ini soal yang bukan kita berangan-angan balik kayak dulu lagi, ada festival band, ada rame-rame nyipta ke grup band yang bagus sehingga bisa dimasukkan ke rekaman, bikin album gitu. Sekarang kan sulitnya jadi hal itu, Bang. Atau semakin tidak ada minat kawan-kawan untuk melakukan hal itu. Sekarang ini kan medianya sudah berbeda kayak dulu. Kalau dulu kan cak mana caranya dengan festival, kita diboyong oleh produser, masukin dapur rekaman, direkod. Kalau sekarang kan tidak. Dengan duit yang pas-pasan bisa rekod. Ya. Yang pas-pasan juga sih. Masuknya YouTube. Kita udah ngerti lah pokoknya apakah ini sudah di mixing atau sudah di mastering atau bagus atau tidak. Kan tidak ngerti. Karena itulah yang dicekoi ke uang banyak sekarang. Jadi musisinya sekarang yo males jadi dia. Jadi males. Jadi ada beberapa musisi yang memang benar-benar bikin karya cipta yang bagus kan. Tapi kadang-kadang itulah tadi. Karena sekarang udah beda dunia industrinya. Iya, industrinya udah beda. Kalau dulu ini nih sebenarnya antara kalau dulu major label dengan indie label. Iya. Gara-gara indie label inilah sama barengan masuknya teknologi, major labelnya hancur sekarang. Bener, kan yang munculnya kan indie semua. Kalau kita bisa sebut kan punya komputer dewe, punya program, aplikasinya bikin tak. Ya kan? Tapi kualitasnya berbeda karena teknologi itu menghancurkan kualitas jadinya. Karena kan misalnya kalau dulu, jadi pengalaman waktu kita rekaman, take drum, ya. Tahu, salah, ulang. Kalau sekarang dah nyambung be. Oh iya. Di kita benar-benar vokal, nyanyi. Males, salah. Susah diulang. Bener be, ujungnya be kombe. Teknologi kan? Teknologi. Dan itu jelas-jelas. Tapi kan kalau pas siaran langsung kejingoan ya, Ompit. Iya, tapi berbeda lagi kalau siaran langsung. Nah ini terakhir ini, Ompit, karena sudah di penghujung ini. Tapi nanti tolong diajaklah kawan-kawan musik ke sini, Ompit, untuk berbagi pengalaman, berbagi hal-hal yang bisa bermanfaat bagi banyak lah masyarakat Sumsel. Tapi terakhir nih, terlepas dari hal apapun kan kita butuh nih dengan pemerintah. Kita butuh pemerintah memperhatikan lah, karena kan kawan lamo, musisi yang tergabung di kawan lamo, itu kan masyarakat di sebuah daerah, Sumsel, Kota Palembang, yang memberikan warna di daerah itu sebagai salah satu yang mengisi denyut nadi pembangunan. Gimana lah harapan dari Ompit sebagai ketua kawan lamo terhadap pemerintah? Kayak mana? Sebenarnya musisi itu tidak butuh pemerintah. Wow. Semestinya pemerintah yang membutuhkan musisi atau seniman. Karena apa? Selama ini apa yang dikasih ke musisi? Ada perhatiannya. Proposal gitu, kalau kita ngadain acara dibuangnya kan tidak tahu sampai apa tidak. Waktu itu kita sudah pernah ngobrol, malah ketemu, ya kan? Audiensi langsung. Audiensi, tapi tidak ada yang disupportnya. Cuman foto-foto baik ngapain. Nah jadi gitu, jadi bukan saya bukan anti pemerintah, cuman ayolah pemerintah
Coba mungkin memimpin ke depan, ada perhatian sedikit saja buat kawan-kawan seniman, bukan khusus pemusik aja, ya kan, seluruh seniman. Karena seni budaya itu yang bisa membesarkan suatu kota. Karena dari seni budayanya, Palembang apalagi, Palembang ini apa asetnya? Sumber daya alam dah kati. Bener. Nah, tapi kalau budaya Palembang ini kita gerak dengan seni musiknya, dengan tarinya, dengan cagar budaya. Sekarang cagar budaya hancur. Palembang apa kata bang? Hancur. Maka generasi anak-anak aku sekarang tidak kenal. Dia tidak tahu sejarah Benteng Kota Besar. Dia tidak tahu sejarah tentang Kesultanan. Dia tidak tahu tentang Sriwijaya. Dia tidak tahu tentang di bukit itu kan. Tidak tahu. Mana tahu? Dia tahunya main game. Main game? Ya. Medsos. Itulah. Nah, jadi sebetulnya bukan pelaku seni atau seniman itu sendiri yang membutuhkan. Karena mereka biasa mandiri. Seniman itu biasa mandiri. Iya kan? Seniman cari duit, pemerintah tidak bantu, dia patungan, bikin acara, walaupun kecil acaranya, tapi bisa membuat besar. Ya kan? Padahal itu punya sumbangsi untuk pemerintah. Iya. Menggeliatkan dunia musik, seni, dan yang ada di pemerintah gitu. Kalau di luar itu sangat perhatian sekali dengan seni budaya. Jingok lah. Ya kan? Benar-benar. Maka itu menjadi aset. Maka aset ini apalagi di Palembang akan menjadi cagar budaya. Budaya ini dinaik ke, maka akan menjadi pendapatan daerah. Bisa itu. Wow. Tidak bisa. Ya kan? Ini pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan, ini pesan yang sangat bermakna. Ini ingatlah, pemerintah sebenarnya bukan seniman yang butuh pemerintah. Pemerintah yang butuh seniman. Karena dengan seniman akan menjadikan salah satu pendapatan untuk daerah. Dan seni budaya adalah aset yang tidak terbatas untuk sebuah daerah. Terima kasih Om Mumpit, terima kasih kawan lamo. Kita pekawan galo, yang tidak pekawan anak wong gila. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Om.